Kita kembali akan membahas hasil survei SMRC terbaru. SMRC melakukan survei terbaru pada 3 sampai 11 Desember 2022 lalu, dan kali ini yang akan kita bahas adalah kecenderungan elektabilitas partai. Dan kembali bersama kita Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Selamat datang Mas Denny. Halo Mas. Kita akan kembali membahas tentang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di Indonesia. Kita tahu bahwa KPU beberapa hari yang lalu menetapkan 17 partai yang memenuhi syarat dan akan ikut di dalam pemilu 2024, pemilu legislatif 2024. Tentu para penonton dan kita semua penasaran bagaimana posisi partai-partai yang akan berlaga di dalam pemilu 2024 itu. Di dalam beberapa kali survei yang kita lakukan, yang kita presentasikan di forum ini, kita menyaksikan bahwa PDIP itu berada cenderung unggul ya dibanding partai-partai yang lain. Bagaimana sekarang posisinya itu? Kemudian yang kedua, mungkin kita perlu tahu partai-partai yang ada di luar parlemen atau partai-partai yang ada yang merupakan oposisi terhadap pemerintah ya. Ya maksud saya Demokrat dan PKS, bagaimana posisi mereka ini juga menarik. Kemudian yang ketiga adalah partai-partai yang sekarang ini diketahui oleh publik sudah mengusung ya tokoh bakal calon presiden, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto, kemudian Partai Nasdem yang bahkan sudah berkeliling ke beberapa kota ya membawa Anies Baswedan. Apakah deklarasi dan kegiatan politik yang dilakukan oleh Nasdem ini terekam dan kemudian berimplikasi kepada kenaikan suara Partai Nasdem di survei kali ini? Dan yang terakhir adalah tentang posisi partai-partai baru yang non-parlemen. Apakah ada di antara partai-partai baru ini yang kemungkinan memiliki peluang untuk duduk di Senayan nanti ya setelah pemilu 2024? Silakan Mas Denny. Baik, makasih Mas Saidiman. Ya, sekarang kita mengupdate begitu kira-kira hasil survei tentang elektabilitas partai politik setelah pada bulan lalu kita juga merilis hasil survei pada bulan November. Sekarang kita punya data yang lebih baru, yaitu survei yang dilakukan pada 3 sampai 11 Desember ya. Nah, untuk itu sebagaimana biasa, saya perlu jelaskan bahwa survei dilakukan dengan memilih sampel secara acak dengan metode multi-stage random sampling dari populasi pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Total sampel yang diwawancara secara valid ada 1029 orang. Dan margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Semua responden diwawancara secara tatap muka. Dengan adanya margin of error artinya hasil survei ini masih ada kemungkinan ya bergeser ke atas atau ke bawah, tapi kita cukup yakin pergeseran dari hasil survei dengan kondisi faktual itu tidak lebih dari 3,1%, kurang lebih seperti itu. Baik, nah ini juga perlu saya sajikan. Setiap survei kita selalu menunjukkan bahwa sampel yang kita peroleh dalam survei itu mencerminkan gitu ya, kurang lebih mencerminkan populasi dari sisi demografi, dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Sampel terdistribusi secara proporsional. Oke, itu profil demografi sampel yang kita peroleh dalam survei. Artinya kita yakin bahwa sampel bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Ya, pada intinya bahwa sampel yang kita gunakan ini representatif lah begitu ya. Betul, Mas Denny. Betul. Sebelum Mas Denny lebih jauh mengemukakan hasil dari survei terakhir SMRC ini, saya ingatkan kembali kepada penonton untuk melakukan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian share, komen,
like terhadap konten-konten yang ada di dalam YouTube, kanal YouTube SMRC TV ini. Semoga dengan demikian kemudian kanal kita ini bisa hidup. Silakan Mas ini. Oke, sekarang kita lihat hasil survei terbaru ya pada Desember 2022 ini. Dalam survei kita bertanya kepada masyarakat responden yang terpilih dalam survei, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu atau Bapak pilih ya. Nah, di sini ada grafik ya perolehan suara masing-masing partai politik. Dalam survei kita menunjukkan 18 nama partai politik dan juga memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab nama partai di luar dari daftar yang kita berikan. Yang pertama mungkin kita perlu tunjukkan atau perhatikan masih ada 20,9% warga yang sampai saat ini masih belum menentukan pilihan partai politik, masih wait and see begitu, cukup banyak. Mungkin biasanya kecenderungannya akan mulai berkurang proporsi undecided voters itu ketika masuk masa kampanye resmi yang kita tahu nanti masih tahun depan gitu ya. Kemudian kalau dari partai-partai yang ada, PDI Perjuangan terlihat unggul dalam survei Desember dengan dukungan 24,1%. Kemudian posisi berikutnya ada partai-partai lain yaitu Golkar 9,4%, Gerindra 8,9%, Demokrat 8,9%. Jadi jaraknya signifikan dari PDI Perjuangan. Kita bisa cukup yakin atau sangat yakin bahwa PDI Perjuangan memang masih mendapat dukungan paling besar di masyarakatnya. Sementara Golkar, Gerindra, dan Demokrat itu dukungannya tidak berbeda signifikan, hanya berbeda 0, bahkan sampai 0,5%. Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih kuat di antara ketiga partai ini. Yang pasti tiga partai ini bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Di posisi selanjutnya ada PKS 6,2%. Lalu PKB 6,1%, juga selisih sangat ketat. Kedua partai ini tidak bisa dipastikan mana yang lebih unggul. Lalu setelah PKB ada Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, PAN 1,9%, dan partai-partai lain ya elektabilitas di bawah 1%. Ini saya kira menarik ya, di antaranya kalau kita amati Perindo lumayan ya, cukup menonjol sebagai partai non-parlemen, mendapat dukungan 4,6%, biasanya di angka sekitar 2% gitu ya, sekarang ada 4,6%. Kita perlu lihat terus dalam survei selanjutnya apakah memang kenaikan ini terjadi secara konsisten pada Perindo. Nasdem, P3 dan PAN masih di bawah 4%. Kalau kita ingat pada bulan lalu Nasdem di atas 4%, sekarang turun sedikit ke 3,2%. Sebetulnya perubahannya tidak terlalu banyak dari survei ke survei untuk Nasdem begitu. Tapi bagaimanapun temuan survei kita pada Desember ini menunjukkan ada sejumlah partai parlemen yang elektabilitasnya masih di bawah 4% sebagai batas psikologis untuk disebut cukup aman melaju ke parlemen. Kalau kita lihat di sini bahkan hanya ada 7 partai ini Mas Denny yang di atas 4%. Ya. Apakah ini artinya kekuatan di parlemen nanti, partai-partai yang akan masuk ke parlemen nanti juga sejumlah ini atau akan berkurang atau bagaimana ini Mas Denny? Belum bisa disimpulkan sejauh itu karena masih ada 20,9% yang belum memutuskan, dan itu pasti akan ada distribusi kepada partai-partai yang ada, sehingga bagaimanapun setiap partai kalau kita proyeksi ke depan dari data masih cukup banyak yang belum menentukan pilihan,
itu setiap partai masih punya peluang begitu ya untuk bisa menaikkan dukungan. Oke, yang juga menarik mungkin Mas ini sebelum lebih jauh, mungkin juga Mas ini bisa menjelaskan sedikit bahwa tadi sudah disebutkan bahwa ternyata Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan itu sekarang pada survei sekarang ini dibanding dengan survei-survei sebelumnya ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apakah ini artinya deklarasi kemudian mobilisasi massa di sejumlah kota yang dilakukan oleh Nasdem dan Anies ini tidak punya dampak yang signifikan kepada Partai Nasdem? Ya, buahnya jelas belum terlihat. Ya. Kalau survei sebelumnya juga kita peroleh di atas 4%, Nasdem sekarang 3,2%. Kalau ada efek kan mestinya ada kenaikan. Konsisten, begitu ya? Kenaikan yang konsisten pada Nasdem. Saya kira sejauh ini deklarasi itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Gitu. Kita perlu lihat secara detail bagaimana perkembangan suara dari masing-masing partai untuk bisa menyimpulkan secara lebih baik. Oke, sekarang kita lihat tren elektabilitas partai-partai. Yang pertama ini PDI Perjuangan, ya, warna merah. Kita amati dari survei ke survei pasca pemilu 2019, terakhir PDI Perjuangan 24,1%, pada pemilu 2019 PDI mendapat 19,3%, artinya ada kenaikan hampir 5% untuk PDI Perjuangan, dan secara konsisten kita juga melihat PDI Perjuangan elektabilitasnya selalu di atas 20% atau selalu di atas hasil pemilu 2019. Jadi ini perolehan yang saya kira cukup baik bagi PDI Perjuangan. Kalau tidak ada kesalahan dalam langkah-langkah politik ke depan bagi PDI Perjuangan, ada peluang bagi PDI Perjuangan untuk kembali memenangkan pemilihan umum pada tahun 2024 nanti. PDI Perjuangan dari 5 kali pemilu pasca reformasi, kita tahu sudah 3 kali menjadi pemenang pemilu, pada pemilu 99, kemudian 2014 dan 2019. Sekarang posisinya juga masih paling tinggi, ya. Apakah ke depan PDI Perjuangan akan kembali memenangkan pemilihan umum? Saya kira peluangnya masih cukup besar kalau melihat kondisi saat ini. Oke, itu PDI Perjuangan. Sekarang kita lihat partai lain, yaitu Golkar. Nah, ini Golkar juga menarik. Dari pemilu 2019 ke Desember 2022 kita perhatikan Golkar ada kecenderungan menurun gitu ya, dari 12,3% menjadi 9,4%. Dan dari survei yang kita lakukan pasca pemilu, Golkar selalu di bawah perolehan suara pada 2019. Ini artinya cukup perlu menjadi perhatian bagi Golkar, dan sebagaimana sering saya sampaikan, Golkar biasanya cukup predictable, hasil survei biasanya cukup menggambarkan hasil sebenarnya cukup dekat begitu. Sekarang di posisi 9,4%, kita tentu saja Golkar masih punya peluang ya, untuk bisa naik perolehan suaranya. Namun kalau kita lihat sejarah partai ini dalam 5 pemilu terakhir, memang Golkar cenderung menurun gitu ya. Pada pemilu 99 mencapai 22%, di pemilu 2004 juga sebetulnya suara Golkar tidak banyak berubah, tapi Golkar menjadi pemenang pemilu ketika PDI Perjuangan mengalami penurunan gitu ya. Tapi setelah itu, setelah 2004, 2009, kemudian 2014 dan 2019, Golkar terus cenderung mengalami penurunan, dan diantaranya disumbang oleh adanya masuknya partai-partai baru yang merupakan pecahan dari Golkar, seperti Gerindra dan juga Hanura pada 2009 itu masuk. Saat itu pula kalau kita perhatikan Golkar turun sekitar 7% dari 2004, dan sekitar 7% itu pula yang diperoleh oleh partai pecahan dari Golkar, Gerindra dan Hanura. Nah, setelah itu Golkar saya kira punya tantangan, ada
Partai Nasdem yang masuk pada 2014. Tapi kita ingat masuknya Nasdem saat itu tidak menggerus suara Golkar terlalu banyak atau tidak banyak menggerus, terutama juga karena disumbang oleh penurunan suara pada Partai Demokrat pada saat itu dari 2009 ke 2014 gitu. Jadi Golkar cukup aman. Mungkin kalau Demokrat masih bertahan kemudian masuk ada pecahan Golkar yang baru, itu bisa berbahaya bagi Golkar. Sekarang saya kira tidak ada partai baru yang signifikan begitu pecahan dari Golkar begitu ya. Mungkin ada peluang Golkar kembali ke posisi hasil pemilu 2019 gitu. Dan kalau kita lihat walaupun turun sebetulnya stabil di angka sekitar angka itu sekitar 10% ya rata-rata Golkar. Dan itu kan sebetulnya juga nggak signifikan dibanding 2019 yang 12,3%, selisih 2%. Margin of error survei sekitar 3%. Golkar masih cukup stabil begitu, tapi tentu harus jadi perhatian begitu ya, karena harapannya tentu elektabilitasnya harusnya di atas hasil pemilu sebelumnya. Selanjutnya ini warna biru adalah Gerindra. Nah, Gerindra juga cenderung menurun ya, dari 12,6% menjadi 8,9%. Ada dinamika di sana. Gerindra pernah dalam survei di atas hasil pemilu 2019, tapi kemudian pernah juga turun, lebih dinamis dibanding Golkar. Namun di posisi terakhir cukup konsisten, 2 bulan terakhir ini Gerindra di posisi di bawah 10%, 9 dan 8,9% gitu. Jadi ya ada cenderung penurunan kalau kita perhatikan pada Gerindra. Selanjutnya PKB. Nah, ini PKB dari 9,7% di pemilu 2019 bergerak, berfluktuasi dan terakhir di 6,1%. Kalau kita buat garis liniernya ini cenderung menurun ini ya dari sebelumnya gitu ya. Namun PKB biasanya juga cukup baik dalam menjelang pemilu. Di 2 pemilu terakhir PKB itu sangat konsisten, suaranya tidak jauh berbeda 2014, 2019 sekitar 9%. Saya kira masih ada peluang bagi partai PKB juga untuk naik kembali ke posisi setidaknya di pemilu 2019. Mas Denny, PKB ini kan menarik ya. PKB ini dalam 2 pemilu terakhir adalah partai pemerintah sebetulnya, partai yang mendukung Pak Jokowi, dan sekarang ini mendukung atau dekat dengan Gerindra begitu ya. Apakah penurunannya cukup banyak kan, dari 9,7 ke 6,1%? Apakah itu ada hubungannya, Mas Denny? Ya, kalau kita kaitkan dengan timing ya mungkin saja ya, kebetulan bersamaan. Tapi saya kira perlu ada kajian yang lebih dalam apa yang menyebabkan PKB mengalami penurunan setidaknya dari Agustus 9,5%, lalu sekarang menjadi 6,1%, kelihatan memang ada penurunan. Tapi kan posisi PKB masih di partai pendukung pemerintah masih sama, dan Gerindra pun sekarang masih sebagai partai pengusung pemerintah juga gitu ya. Nah, itu bisa diperdebatkan apakah bergabungnya PKB dengan Gerindra sesuatu yang menyebabkan penurunan itu. Mungkin saja ya. Mungkin saja, karena sebelumnya tidak pernah PKB berkoalisi dengan Gerindra atau tidak pernah mendukung nasional begitu. Tidak pernah mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Oke, ini kita harus cek terus begitu perkembangan PKB dari waktu ke waktu ya. Lalu Demokrat ini yang warna biru. Ini Demokrat polanya lain. Kalau PKB tadi cenderung menurun, Demokrat itu setidaknya dalam 2 survei terakhir itu mengalami kemajuan di posisi 8,9% di Desember, lebih baik
begitu, walaupun tidak terlalu banyak bedanya dengan hasil pemilu 2019, tapi ada sedikit naik lah begitu ya. Di saat partai-partai lain cenderung menurun, Demokrat ini mirip dengan PDI Perjuangan gitu. Ada kemajuan. Ya sebetulnya Demokrat itu punya pengalaman yang baik, sebelumnya pernah menjadi pemenang pemilu di 2009, pernah mencapai 20% lebih suaranya. Nah, apakah bisa kembali ke posisi terbaik mereka pada 2009? Saya kira memang masih cukup jauh ya perjalanannya ke arah sana. Kalau sekarang masih posisi 8,9%, tapi setidaknya mungkin bisa lebih baik dibanding 2019, itu ada peluangnya. Lalu kemudian PKS ya, warna hitam. PKS dari 8,2% di pemilu 2019, sekarang posisi terakhir di 6,2% ya. Jadi cenderung sedikit menurun 2%. Tapi saya perlu beri catatan ya, PKS biasanya memang dalam survei jauh sebelum pemilu elektabilitasnya masih di bawah hasil yang diperolehnya dalam pemilu gitu. Nanti masuk masa kampanye resmi, saya cek PKS cukup baik, bisa memanfaatkan momentum kampanye, sehingga undecided voters yang 20,9% tadi itu biasanya ada cukup banyak yang bisa ditarik oleh PKS. Mas Denny, kalau kita lihat tadi secara keseluruhan ya, selain PDIP yang suaranya di atas dari perolehan 2019, ini juga Demokrat relatif stabil atau bahkan sedikit di atas ya, dari 7,8% menjadi 8,9%. Apakah ini bisa dikatakan bahwa Demokrat ini cukup efektif menarik kelompok masyarakat yang oposan ya terhadap pemerintah? Jadi ini adalah kanal di mana kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah menyalurkan aspirasi politiknya, begitu? Ya, bisa dikatakan demikian? Saya kira begitu, ada benarnya ya, karena sekarang ini praktis tinggal 2 partai di parlemen yang posisinya sebagai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat gitu. PKS ya cukup baik begitu, selalu di atas 4% suaranya dalam pemilu, dalam survei menjelang pemilu ini, dan kita punya record ya untuk PKS di survei menjelang pemilu sebelumnya. Posisi sekarang PKS cenderung lebih baik sebetulnya secara keseluruhan. Biasanya PKS di bawah ini dalam survei masih jauh sebelum pemilu. Begitupun Demokrat begitu, sekarang posisinya cenderung mengalami kemajuan. Ini saya kira juga karena cuma berdua begitu ya sebagai oposisi, sehingga bisa menangkap aspirasi dari masyarakat mungkin yang kurang puas dengan pemerintahan Pak Jokowi misalnya, sehingga ya punya keuntungan tersendiri sebetulnya bagi partai oposisi yang tidak terlalu banyak sekarang ini, bagi 2 partai ini. Oke, lanjut ke Nasdem ya. Ini Nasdem dari 9,1% sekarang ke 3,2%, di posisi di Desember ya 2022. Jadi menurun begitu dibanding hasil 2019. Kita ingat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada bulan Oktober. Tepat hari ketika dideklarasikan Anies, kita turun survei, gitu. 3 Oktober. Survei 3 sampai seminggu setelah itu kita peroleh angka 5,4%. Ya, pada saat itu juga memang tidak membuat elektabilitas Nasdem menjadi lebih dari 2019. Tapi saat itu kita sebetulnya ada mendeteksi ada kemungkinan ini Nasdem mengalami kemajuan. Tapi rupanya kenaikan itu dari 3,5% pada Agustus 2022 menjadi 5,4%, tidak berlangsung lama gitu ya. Setelah momentum deklarasi, walaupun kita juga melihat pemberitaan Nasdem cukup aktif membawa Anies Baswedan dalam sosialisasi ke berbagai wilayah, tapi dampaknya untuk Nasdem kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan.
kenaikan suara pada Nasdem. Tapi Mas Denny, walaupun ya, ini tadi untuk survei terakhir ini 3,2 dan di dalam beberapa bulan terakhir ada kecenderungan turun. Apakah ini berbahaya buat Nasdem ya untuk apakah mungkin lolos ke Senayan atau bagaimana? Ya, bacaan saya kalau melihat record pemilih kita yang sangat dinamis, kemudian Nasdem 2 kali pemilu cukup baik, elektabilitasnya 6, sekian persen dan terakhir 9,1%. Dulu juga Nasdem dalam survei juga seperti ini. Oh gitu. Di bawah 4% juga, bahkan pernah lebih rendah. Tapi momentum kampanye resmi itu pada saat itu dimanfaatkan secara maksimal oleh Nasdem. Jadi dengan suasana seperti itu, suasana pemilih yang seperti itu, Nasdem masih punya bagaimanapun peluang. Walaupun kita bisa memberikan warning begitu ya, bagaimanapun kan ke depan belum tahu nih Nasdem apakah bisa seperti pemilu sebelumnya atau tidak begitu. Setidaknya memang perlu ada perhatian khusus untuk Nasdem. Maksudnya di bawah 4% ini. Kenapa saya mengatakan gitu Mas ini? Karena kalau kita lihat ini ada polanya ya seperti yang terjadi pada PKB tadi. PKB untuk pertama kalinya itu elitnya ingin mendukung calon yang selama ini ditolak oleh masanya. Nasdem juga demikian pada dasarnya. Semacam keluar dari pemerintahan gitu dan mendukung orang yang selama ini dipersepsi oposan terhadap pemerintah. Jadi ini mengubah warna pendukungnya sebetulnya. Jadi ini yang kemudian saya concern gitu. Ya, kita pernah merilis Nasdem ya secara khusus pada saat itu kan, ketika saat itu belum deklarasi Anies Baswedan, tapi sudah ada indikasi ke arah sana begitu. Memang sudah ada perubahan wajah pemilih Nasdem ya di Indonesia Timur cenderung berkurang, kemudian di wilayah yang tadinya lemah seperti Jawa Barat itu cenderung ada kemajuan walaupun tidak terlalu besar, tapi ada tanda-tanda ke arah sana. Kalau kita baca dari situ ada yang masuk dan ada yang keluar, kita belum bisa menyimpulkan apakah Nasdem akan hilang misalnya dari parlemen. Saya kira terlalu dini begitu untuk bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada pemilu mendatang. Faktanya kita lihat kalau pemilunya sekarang begitu, tentu saja Nasdem masih berbahaya gitu. Oke, selanjutnya P3 ya. P3 yang warna hijau ini dalam survei Desember mendapat dukungan 2,9%, lebih rendah dari hasil pemilu 2019 4,5%. Dan dari survei pasca pemilu kita selalu melihat P3 selalu di bawah 4% ya. Jadi berbeda dengan Nasdem yang kadang di atas 4%, kadang di bawah, tapi kalau P3 memang lebih rendah itu, sehingga cukup berbahaya bagi P3 ke depan, dan biasanya P3 cukup predictable ya. Hasil survei bisa cukup menggambarkan apa yang terjadi pada pemilu, sehingga ini harus menjadi perhatian bagi partai ini. Dan P3 ini kan cenderungan memang juga menurun seperti halnya Golkar. Dari 99 sampai 2019 suaranya cenderung terus menurun dari 10% pada 99 sekarang hanya 4,5%. Jadi memang ada kecenderungan yang terus menurun gitu ya. Yang terakhir PAN, ini warna biru juga sama turun dari 6,8 ke 1,7%. Turun yang cukup besar. Tapi lagi-lagi ya, bahwa PAN dapat 1,7% juga pernah dulu gitu ya, dialami menjelang 2019, pernah 1% juga PAN, kemudian ternyata cukup baik di masa kampanye gitu. Kalau P3 memang agak berbahaya, karena setelah masuk kampanye resmi pun waktu itu tidak banyak ada perubahan gitu. PAN mungkin menarik juga itu Mas, ini di dalam rilis kita beberapa bulan yang lalu kita pernah membedah PAN itu ya, bahwa ada berapa persen itu suara dari PAN ini
itu menunda untuk memilih, dan Menunda. waktu itu kita bicara mungkin kemungkinan ini karena ada Pak Amin Rais yang mendirikan Partai Umat, dan ini menarik buat PAN bahwa ternyata partai Pak Amin Rais tidak lolos di KPU. Jadi apakah ini kemudian akan mengembalikan suara tadi yang menunda pilihan kepada PAN karena sekarang ternyata Pak Amin Rais tidak punya partai? Ya, kita sudah dengar dari KPU ya, Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual gitu. Ya buat PAN tentu saja itu hal yang positif karena Partai Umat kemungkinan kalau bisa ikut pemilu itu akan menggerus pemilih PAN. Ya, dengan tanpa ada Partai Umat, PAN akan kembali seperti sedia kala begitu, setidaknya kembali ke posisi 2019 itu menjadi peluangnya menjadi terbuka kembali. Ya. Oke, yang terakhir kita lihat ini adalah tren dari partai-partai non parlemen ya. Kalau dibanding 2019, hasil Desember 2022 ini 7,7% turun dari 9,7% gitu ya. Namun memang kalau kita abaikan hasil pemilu 2019, ada ya kecenderungan partai-partai non parlemen itu menguat gitu ya. Jadi kalau kita hitungnya dari survei Maret 2020 3,4%. Sekarang di 7,7% itu kan ada kenaikan 4,3% gitu. Itu kenaikan yang signifikan. Di antaranya ya tadi disumbang oleh Perindo ya, yang biasanya di angka 2%, sekarang mendapat 4% lebih begitu. Yang terakhir di sana ada tren undecided voters, mereka yang belum menentukan pilihan. Itu cenderung stabil dari Maret ke Desember masih di angka sekitar 21% ya. Jadi tidak ada banyak perubahan, pernah 18 tapi kemudian berfluktuasi lah di angka sekitar 20% atau 21%. Jadi masih ada 20,9% warga yang belum menentukan pilihan. Yang masih wait and see. Apakah ini artinya 20% ini bisa mengubah signifikan perolehan suara dari partai-partai politik sekarang ini atau bagaimana Mas? Sangat ya. Ini kan masa yang sangat besar. 20% itu 1/5 dari pemilih itu sangat besar. Kalau misalnya blok kepada salah satu partai aja udah jadi pemenang pemilu itu partai misalnya. ini kan biasanya nggak begitu ya. Ini juga artinya partai-partai yang tadi tidak sampai 4% suaranya masih ada harapan sebetulnya. Masih ada harapan. 20% ya. Masih ada harapan. Karena ini cukup banyak kan, tergantung mereka bisa menarik atau tidak pemilih yang masih mengambang ini gitu. Ini kan pasar bebas bagi siapa saja, partai-partai yang punya program yang lebih meyakinkan di mata pemilih itu pasti akan jadi pertimbangan pemilih untuk memilih partai tersebut ya. Oke, siap Mas Denny Irvani. Ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita catat dari temuan survei SMRC kali ini. Yang pertama adalah bahwa jika pemilu dilaksanakan sekarang, PDIP itu masih mendapatkan dukungan terbesar. Kemudian di urutan kedua ada Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Suaranya hampir sama begitu, tidak berbeda secara signifikan. Jadi posisi kedua ini diperebutkan oleh 3 partai itu. Sementara partai-partai lain di bawah itu. Dibanding dengan hasil pemilu 2019, hanya PDIP yang mendapatkan kenaikan suara yang cukup signifikan ya dibanding dengan hasil pemilu 2019 dari 19,3% menjadi 24,1%. Sementara Demokrat relatif stabil atau bahkan cenderung naik dari 7,8% menjadi 8,9%. Selebihnya semua partai yang lain yang ikut pemilu atau partai-partai yang ada di parlemen sekarang itu dukungan publiknya lebih rendah dari yang mereka peroleh di pemilu 2019. Kemudian partai non parlemen ya atau partai-partai baru yang elektabilitasnya cukup menonjol pada survei kali ini adalah Perindo. Dia mendapatkan suara 4,6%. Bahkan mengalahkan beberapa partai parlemen sekarang yang ada di dalam parlemen. Kesimpulan selanjutnya adalah partai-partai non-parlemen di luar Perindo itu relatif belum kompetitif, elektabilitasnya masih di bawah 1%. Selanjutnya adalah Gerindra dan Nasdem yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Gerindra mendeklarasikan Prabowo, kemudian Nasdem mendukung Anies Baswedan. Di dalam survei ini kita menemukan bahwa efek daripada deklarasi capres dan kemudian
kegiatan Nasdem membawa Anies Baswedan ke berbagai kota itu belum terlihat di dalam meningkatkan dukungan publik mereka dari para pemilih di dalam survei ini. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat di sini masih ada 20,9% warga yang belum menentukan pilihan. Ini artinya setiap partai masih punya peluang untuk menaikkan dukungan, baik partai-partai yang sudah mendapatkan dukungan di atas 4% maupun yang belum mendapatkan dukungan di atas 4%. Jadi mereka masih punya peluang dengan adanya warga yang sekarang belum menentukan pilihan. Saya kira itu kesimpulan dari temuan survei SMRC tentang elektabilitas partai-partai politik ini. Terima kasih.